Selamat petang Bapak Ibu sekalian, senang sekali bisa bertemu dalam acara webinar awam dan nampaknya ini pertemuan pertama saya dengan Bapak Ibu sekalian. Topik yang diberikan dari panitia kepada saya adalah update COVID-19, varian baru dan gejala post-COVID. Ya, judul ini saya rasa sangat relevan ya dengan kondisi sekarang karena kita memang sedang dalam badai COVID-19 yang begitu berat dan kita menghadapi varian baru dan ternyata memang banyak dari penyintas COVID yang akhirnya mengalami gejala-gejala post-COVID atau yang sering disebut dengan long COVID. Jadi kita perlu tahu tentang hal-hal ini. Baik, sebelum masuk dalam inti materi ini, saya akan terlebih dahulu menyampaikan pengantar tentang COVID-19 secara singkat bahwa COVID-19 ini adalah nama penyakit, sedangkan coronavirus adalah virus penyebabnya. Dan penyakit yang ditimbulkan oleh virus ini sangat bervariasi. Mulai dari ringan, bahkan OTG, nggak ada keluhan sama sekali, sampai begitu beratnya, sangat beratnya sampai bisa merenggut nyawa. Itulah COVID-19 yang sekarang sedang kita hadapi sejak awal 2020 kemarin. Dan bagaimana prestasi si COVID di dunia dan di Indonesia sekarang? Ini angka untuk dunia dan ini angka untuk Indonesia yang saya dapat pada data tadi pagi. Indonesia sekarang berada di peringkat ke-14. Lumayan ya. Kalau Olimpiade mah peringkatnya pengen peringkat yang tinggi-tinggi ya. Kalau Olimpiade ini mah penyakit. Setahun yang lalu Indonesia ada di peringkat ke-26. Jadi dalam 1 tahun melonjak cukup sukses di peringkat ke-14 dengan angka sekian. Oke, ini saya dapat dari BBC News di pertengahan Juli bahwa Indonesia dinyatakan sudah menjadi epicentrum penularan COVID di dunia. Mengerikan ya membaca pernyataan ini. Dan ini saya baca dari Detik Health bahwa Vaskes Republik Indonesia mengalami functional collapse. Sudah nyaris nggak berdaya menghadapi badai COVID yang luar biasa. Memang di awal bulan ini memang sedikit sudah reda daripada di pertengahan Juni-Juli kemarin. Juni-Juli kemarin memang luar biasa. Kita lihat banyak video-video viral ya, bagaimana betapa stagnasi pasien yang menunggu kamar aja di IGD sampai pasang-pasang tenda karena saking penuhnya, dan angka kematian juga lumayan bikin ngilu ya. Tiap hari ada aja ya yang meninggal. Oke. Ya, ini kita lihat angka dunia. Dunia sudah melewati peak pertama, kemudian sudah melewati peak kedua dan sedang pelan-pelan naik menuju peak ketiga. Ini angka dunia. Tapi di Indonesia, peak pertama baru kita lewatin dan sekarang kita sedang di peak yang kedua, mulai turun sih. Tapi peak yang kedua jauh lebih dahsyat dari peak yang pertama. Peak yang pertama angka kasus tertingginya, kasus harian tertingginya tidak ada yang melebihi 20.000. Kita lihat di pertengahan Januari Februari ini nggak ada yang melebihi 20.000. Tapi sekarang paling tinggi itu di 15 Juli itu mencapai 56.000 kasus harian, luar biasa. Di 6 Agustus sih sudah mulai turun ke 39 dan di 8 Agustus angkanya 31. Jadi artinya sekarang memang kita sudah mulai turun dari peak yang kedua, tapi masih jauh di atas puncak peak yang pertama, masih jauh. Jadi PR kita masih banyak, masih panjang perjalanannya untuk bisa turun
menyamai peak pertama aja masih jauh, apalagi untuk menyelesaikan pandemi ini. Sebenarnya di awal April kemarin, sebelum Lebaran ya, sebelum badai COVID datang, pemerintah sudah menghimbau masyarakat, sudah woro-woro bahwa ada mutasi corona loh gitu. Dan ternyata mutasi corona memang bukan cuma 1, 2, 3, 4, tapi 10 ternyata. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, eta, iota, zeta, theta, kappa. Tapi yang paling ngetop memang delta, yang paling ngetop. Sebelumnya kita kenal ada alpha, ada beta ya. Gejala-gejala dominan untuk COVID ini memang agak berbeda, walaupun pada ujung-ujungnya sih sama-sama demam dan sesak dan batuk, tapi untuk yang alfa itu batuk dan sakit tenggorokannya dominan. Untuk yang beta itu anosmianya, kehilangan penciuman yang dominan. Kita banyak teman-teman saya cerita nggak ngerasa apa-apa, tiba-tiba aja nggak bisa nyium bau gosong, ternyata COVID-nya positif. Sedangkan yang delta, yang dominan itu demam. Dan kemudian belakangan juga banyak tulisan yang mengatakan delta ini seperti flu yang parah. Apa sih varian delta? Varian delta ini adalah mutasi dari virus corona yang sifatnya sangat menular. Dulu waktu awal-awal pandemi, sebetulnya penularan lewat udara itu minimal. Yang lebih bikin penularan adalah kalau orang batuk, orang bersin, orang bicara, kemudian lewat permukaan-permukaannya, gagang pintu, meja dan sebagainya, lalu kita gosok-gosok hidung, gosok-gosok mata, dulu kan begitu. Tapi sekarang ternyata penularan lewat udaranya sangat-sangat mudah terjadi, sangat-sangat cepat, sangat membuat virus delta ini menjadi luar biasa merebaknya, dan kita bilang sebagai badai COVID-19 di Indonesia. Virus varian delta ini mulai dinamakan oleh WHO sebagai varian delta di 31 Mei 2021. Dia membuat gejala yang lebih berat dan dia lebih menyerang anak-anak dibanding COVID yang sebelum bermutasi. Di tahun 2020 kita menganggap anak-anak nggak penting lah untuk ketularan COVID, enggak lah, jadi anak-anak bebas, nggak usah pakai masker gitu ya. Kasihan anak-anak gitu ya, anak-anak nggak kena. Tapi sekarang ternyata anak-anak juga diserang dan banyak anak yang meninggal karena penularan COVID ini. Inilah varian delta. Kita lihat di Indonesia ternyata varian delta yang paling tinggi jumlahnya, disusul oleh alpha dan beta yang paling rendah di Indonesia. Nah sekarang ada lagi yang terbaru, delta plus. Aduh, delta aja belum kelar, datang delta plus, pusing ya. Delta plus ini apa? Ini mulai saya baca di 28 Juli ya. Mulai ada delta plus yang penularannya juga lebih tinggi. Dan di Indonesia pertama kali ditemukan di Jambi dan Mamuju. Dan keistimewaan varian delta ini, delta plus ini adalah dia tidak respon dengan pengobatan antibodi monoklonal. Belum lama WHO menyetujui antibodi monoklonal sebagai salah satu pengobatan untuk COVID-19. Ternyata untuk delta plus nggak mempan. Jadi salah satu dari sekian banyak pengobatan yang sudah disiapkan untuk virus corona tidak bisa diberikan kalau ada delta plus. Tadi kita sudah bicara pertama tentang second wave, kedua kita bicara tentang mutasi, dan sekarang yang ketiga kita bicara tentang gejala. Tahun lalu kita sudah hafal kali ya gejala COVID ya, demam, batuk, sesek gitu ya. Demam, batuk, sesek itu 3 gejala utamanya COVID-19 yang kita kenal sejak tahun lalu. Nah, dengan adanya mutasi ini, maka ada sedikit perubahan dari gejala COVID-19. Pada varian delta itu gejalanya lebih menyerupai flu berat.
Jadi demam, sakit tenggorokan, pilek, kayak flu berat. Jadi hati-hati yang flu. Swab aja. Ini dari kata data mereka mengungkapkan gejala-gejala yang mereka dapatkan dari COVID varian Delta: mual muntah, hilang nafsu makan, diare dan sakit perut, nyeri sendi, gangguan pendengaran, gangguan pembekuan darah, dan gangren. Agak berbeda dari COVID yang klasik. Dan diare dan nyeri perut ini cukup beberapa waktu yang lalu di rumah sakit tempat saya kerja ada karyawan yang meninggal. Dia nggak sesak, nggak batuk, demam sih, lalu di swab memang positif, dirawat ya. Dia diare hanya sekitar 5 kali, tapi abis diare dia bilang lemas, dia duduk, udah gitu tidur, udah gitu meninggal. Kan semua kaget. Jadi memang COVID Delta ini suka bikin kejutan. Dan yang muda-muda, ini masih muda yang saya cerita meninggal di tahun ini, di bulan Juni Juli yang dahsyat ini, karyawan kami di tempat saya kerja ada 3 orang yang meninggal, semuanya muda. Kalau tahun lalu ketika COVID masih yang klasik ya, itu memang ada 2 dokter yang meninggal di tempat kami, tapi memang sudah usia lah 60 ke atas. Jadi sesuai dengan apa yang kita tahu dari COVID. Tapi sekarang di COVID Delta ini muda-muda malah meninggal, mengerikan. Ya, dan ini ada satu tulisan tentang Delta Plus, gejalanya apa saja: batuk, diare, demam, sakit kepala, ruam kulit nih, kayak gambar ini, ruam kulit kayak alergi gitu ya. Kemudian perubahan warna, ini jari tangan dan kakinya jadi merah bengkak begini, nyeri dada, sesak napas. Jadi begitu bervariasi dan ya sepertinya keluhan apapun juga kita mesti pikirkan COVID. Belum lama saya punya pasien ibu-ibu diare, dia minta dirawat dan dia minta di swab, nunggu sampai swabnya ada hasilnya, kalau negatif baru mau pulang karena takut nularin di rumah. Memang ibu ini benar tindakannya, saya salut dengan kesadaran ibu ini untuk melindungi orang serumahnya. Pertama, second wave; kedua, mutasi; ketiga, gejala; dan keempat, long COVID. Kita bicarakan long COVID. Apa itu long COVID? Menetapnya gejala-gejala tertentu pada pasien COVID yang sudah dinyatakan sembuh sampai berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Sebetulnya dinyatakan sembuh itu sebetulnya artinya swab PCR-nya negatif. Karena kalau pasien definisi sembuh kan beda-beda ya. Kalau pasien bilang, kalau saya dibilang sembuh maka saya nggak boleh ada keluhan lagi. Tapi kalau dari segi dokter yang merawat COVID, dibilang sembuh itu kalau PCR-nya negatif, karena berarti pengobatannya bukan lagi di ruangan COVID, maka dari COVID dibilang sembuh COVID-nya, negatif PCR-nya. Tapi sebagian orang yang seperti ini tetap masih ada keluhan. Jadi sebetulnya penyakit COVID-19 atau infeksi coronavirus ini dibagi dalam 3 fase. Fase pertama itu fase akut, ketika PCR-nya positif dan keluhannya banyak. Ini bisa sampai 4 minggu. Keluhannya yang tadi macam-macam. Kemudian berikutnya bisa dilanjutkan dengan fase kronik. Ini PCR tetap positif, tapi keluhannya lebih ringan, sudah enakan, tapi masih positif. Saya pernah punya pasien sampai sebulan dirawat, sesudah nggak ada keluhan, masih sebulan dirawat. Karena positif terus, dia takut pulang. Kalau selama masih positif, dia takut pulang. Takut nanti menularkan ke keluarganya. Jadi dia rela aja dirawat sampai akhirnya negatif juga. Tapi sesudah itu ada lagi post-COVID syndrome, yaitu sudah negatif swabnya, tapi masih banyak keluhannya. Ini yang disebut long COVID atau post-COVID syndrome. Sindrom ini, berapa persen sih dari orang yang kena COVID bisa mengalami post-COVID syndrome? Sekitar 2,5 sampai 15%, begitu kata tulisan-tulisan yang saya baca. Dan ini lebih banyak mengenai usia lanjut, gemuk, obes, perempuan, dan kalau ada komorbid khususnya asma, lebih gampang kena long COVID.
Ini ada tulisan yang mengumpulkan apa saja sih gejala long COVID. Ternyata yang paling dominan dirasakan tuh kelelahan, lelah. Itu yang paling dominan dirasakan. Kemudian masih sesak, padahal di ronsen udah tanda-tanda COVID-nya udah nggak ada, tapi masih sesak, masih ada nyeri dada, masih ada, dan ada ini apa? Jadi gangguan memori ya, jadi daya ingatnya jadi lemah, kayak orang linglung, kayak orang bego gitu ya. Aduh, beda sama dulu sebelum sakit gitu. Sulit tidur, dia juga banyak banget yang mengeluh selama COVID aja sulit tidur, sesudah PCR negatif kok tetap sulit tidur gitu. Lalu jantung berdebar, pusing, nyeri sendi, rasa kesemutan, depresi. Depresi mah banyak yang sekarang depresi ya, nggak COVID aja depresi. Tinnitus, berdenging telinga, kemudian merasa sakit, sakit perut, diare, kehilangan nafsu makan, kemudian demam, batuk, sakit kepala, dan muncul ruam-ruam di kulit. Ini semua bisa muncul sebagai gejala long COVID pada saat PCR sudah negatif. Menular nggak sih long COVID? Orang yang masih banyak keluhan tapi sudah negatif. Untungnya sih WHO menyatakan tidak menular. Tidak menular. Jadi kalau PCR sudah negatif, jangan takut, walaupun di rumah ada penyintas COVID yang masih banyak gejala, itu udah nggak menular. Tapi tetap ya, biarpun dinyatakan nggak menular, tetap prokes. Jangan nekat-nekat datang tanpa masker. Tetap semua satu rumah harus pakai masker. Karena sekarang klaster keluarga kan sangat dominan ya. Oke, obatnya apa long COVID? Obat yang spesifik tetap tidak ada, sama dengan COVID. Obat yang spesifik tetap tidak ada. Jadi kita hanya memberikan sesuai keluhan. Jadi kalau misalnya pusing, kasih obat pusing, demam kasih obat demam, sesak kasih obat sesak, kelelahan ya istirahat. Ya cuma itu yang bisa kita lakukan sampai mudah-mudahan secepatnya keluhannya hilang. Karena itu nggak enak kan, kena COVID akut nggak enak, COVID kronik nggak enak, long COVID juga nggak enak. Karena itu please prokes ya, prokes, pencegahan tetap jauh lebih baik. Prokesnya seperti apa sih? Pemerintah sih dari awal pandemi sudah menyeru-nyerukan germas ini, gerakan masyarakat hidup sehat dari awal pandemi. Satu, makanan gizi harus seimbang. Jadi porsi dari nasi dan lauk pauk harus sama banyaknya dengan porsi dari sayur dan buah. Kalau kita makan lagi rapat dikasih makanan box, itu nasinya segini, sayurnya cuma sedikit, itu tidak bukan menu makanan yang seimbang. Kemudian harus rajin olahraga. Olahraga di masa pandemi yang sedang dahsyat ini jangan di luar rumah. Karena olahraga kan nggak bisa pakai masker. Di rumah sendiri-sendiri aja. Olahraga sendiri dalam rumah. Apa boleh buat? Tidak ideal, tidak nyaman, tidak ada pilihan. Kemudian cuci tangan pakai sabun, dan jangan lupa lamanya sabun melekat pada tangan itu harus 20-30 detik supaya dia bisa bekerja mematikan virusnya. Baru dicuci. Makanya ada 6 langkah kan. 6 langkah cuci tangan itu selain supaya lamanya juga mencukupi, tapi juga supaya semua permukaan jari dan tangan terkena dengan sabun itu. Kemudian jaga kebersihan lingkungan, ya pastilah semua penyakit menular pasti menyuruh kita untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tidak merokok, ini jelas banget untuk semua penyakit kanker, semua penyakit stroke, jantung, paru. Rokok itu dilarang, termasuk COVID, jangan merokok. Kemudian gunakan masker bila batuk atau pilek. Nah ini dulu, ini kan keluarnya di awal pandemi. Ketika itu belum ada kewajiban pakai masker, waktu masih bulan-bulan Januari, Februari, Maret. Kita kan masih hanya yang batuk pilek yang dipaksa pakai masker. Sekarang semua wajib pakai masker. Keluar rumah pakai masker. Kalau di rumah ada yang isoman atau ada yang batuk pilek, semua satu rumah pakai masker dalam rumah. Sekarang begitu. Kemudian minum air 8 gelas sehari tetap ya, karena air memang penting untuk kesehatan. Kemudian makan makanan yang dimasak ya, jangan beli makanan atau bikin makanan yang tidak dimasak. Ada kan beberapa makanan kayak lalapan gitu ya, sushi. Jangan dulu deh, semua dimasak. Kalau terpaksa beli makanan di luar, dimasak dulu, dididihkan sampai panas, baru dimakan di rumah.
Bila sesak napas, demam, sesak napas, segera berobat. Jangan ditahan-tahan. Masih segini, masih ringan. Jangan deh. Karena tahu-tahu misalnya positif, kasihan yang serumah, nanti ketularan. Dan jangan lupa berdoa. Oke, ini kata pemerintah di awal mulai pandemi. Nah, sekarang pemerintah menyerukan untuk menerapkan bukan 5M lagi, tapi sekarang 6M. 6M. 5M ya sebelumnya ya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Itu semua kita udah tahu, udah berkali-kali dibahas. Kita udah tahu 5M. Sekarang 6M, apa yang keenam? Yang keenam adalah menghindari makan bersama. Jangan makan bersama. Ini dari ID juga mengatakan 6M itu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan menghindari makan bersama. Karena makan bersama itu kalau menurut saya memang luar biasa menjadi titik lemah untuk penularan COVID. Dan ini saya dapat juga dari grup-grup, dan ini saya anggap bagus untuk dipraktekkan kalau terpaksa makan bersama. Selama pandemi ini dari awal 2020 sampai sekarang Agustus 2021, saya tuh makan di luar itu paling hanya 4 kali. Dan itu pun hanya dengan anggota keluarga yang serumah, dan pernah sekali juga dengan teman-teman dekat, tapi hanya 4 orang. Dan kita sangat mematuhi tips ini. Satu, hanya 1/4 kapasitas ruang. Jadi cari yang sepi. Kalau dia kapasitasnya 20 orang, kita hanya mau isi untuk 4 orang misalnya. Jadi hanya 1/4 atau 5 orang, jadi hanya 1/4-nya. Kemudian pilih ruang terbuka, ini wajib buat saya. Saya tidak akan mau makan di tempat yang ventilasi tertutup. Wajib, jadi harus yang ruang terbuka. Outdoor, cari resto yang outdoor kalau terpaksa makan bersama. Kemudian jaga jarak dengan teman kanan kiri harus 1,5 meter, dengan teman di depan 2 meter. Harus jaga jarak. Kemudian saat makan kan memang nggak bisa pakai masker kan, nggak, iyalah namanya juga makan, lepas masker. Tapi jangan ngomong, nggak boleh ngobrol, makan doang. Makan sampai selesai, paling 20 menit selesai, lalu pakai lagi maskernya, baru boleh ngobrol. Begitu saya membuat aturan dengan siapa yang mau, kalau ada yang ngajak makan, harus mematuhi aturan yang seperti ini. Dan itu juga nggak sering-sering, saya tadi katakan hanya 4 kali saya makan selama pandemi dari awal 2020 sampai sekarang. Karena bahayanya itu memang mengerikan. Nah, satu hal lagi untuk mengantisipasi COVID Delta adalah pakai masker double. CDC mengatakan lawan varian COVID baru dengan masker double. Masker double itu seperti apa sih? Kalau kita pakai masker kain biasa, dia hanya melindungi kita dari penularan sekitar 51%. Kalau misalnya kita pakai masker medis, dia ternyata perlindungannya hanya 56%. Kenapa? Karena masker medis itu banyak longgar di sini dan di sini, banyak longgar. Jadi memang bisa masuk dari samping-samping, bisa doang gitu ya. Jadi, nah kalau masker medisnya disimpul, jadi kelonggarannya itu diikat, maka dia melindungi lebih bagus, yaitu 77%. Saya sendiri sebetulnya kurang suka menyimpul masker medis. Saya lebih suka plester. Jadi saya plester kanan kiri sama hidung. Jadi saya kalau pakai masker medis selalu saya plester. Itu juga sama akan meningkatkan perlindungan sampai 77%. Tapi kalau kita tambah lagi dari luarnya masker kain, maka perlindungan naik sampai 85%. Dan itu yang sekarang disarankan. Masker medis yang disimpul atau diplester plus masker kain, supaya perlindungannya 85%. Dan sebetulnya saya juga cukup senang bahwa cukup banyak orang yang saya lihat, kalau saya ketemu di mana, pada pakai masker double dengan cara yang benar. Tapi yang pakai masker melorot juga masih banyak. Tetap aja yang bandel masih banyak. Maka saya menghimbau Bapak Ibu sekalian supaya juga mengajarin tetangga kanan kiri, masker jangan melorot. Nanti coronanya pesta lagi. Dan satu hal lagi, vaksinasi untuk bisa supaya pandemi ini berakhir.
giatkan vaksinasi. Untungnya sekarang vaksinasi udah gampang ya, di mana-mana ada ya. Dan anak 12 tahun ke atas juga sudah bisa, wanita hamil juga sudah bisa. Ada beberapa pasien datang ke saya, dokter saya takut vaksin, bikinin saya surat bahwa saya nggak layak vaksin. Saya bikin surat layak vaksin. Saya bilang jauh lebih bahaya kalau kamu kena daripada resiko nyerinya disuntik vaksin. Jauh lebih bahaya kalau kamu kena. Saya tulis layak vaksin. Saya tidak mau kasih surat tidak layak vaksin untuk orang-orang yang layak vaksin. Sangat penting. Apakah vaksin ini bisa mencegah dari varian Delta? Tulisan ini mengatakan bahwa Pfizer dan AstraZeneca yang sudah lengkap 2 kali suntik itu sanggup melawan varian Delta. Sinovac bagaimana? Sinovac yang sudah 2 kali suntik bisa menahan, tetapi minimal, tembus juga bisa, tapi minimal tidak menjadi berat, tidak sampai meninggal. Saya punya teman yang sebelum vaksin dia kena COVID sampai berat lah, sampai dirawat lama. Tapi sesudah dia divaksin, kena COVID lagi tapi bisa isoman, tidak ada gejala dan dia cukup isoman saja dan sekarang sudah negatif lagi. Jadi bisa lebih ringan. Jadi jangan sampai tidak divaksin. Vaksin sangat penting. Lalu kalau sudah vaksin, apakah boleh lepas masker? No, tetap tidak boleh ya. Karena vaksin itu untuk memberi perlindungan bagi kekebalan tubuh, bukan untuk mencegah penularan. Penularan tetap bisa terjadi, makanya masker dan semua tadi 6M tetap harus dijalankan. Sampai kapan? Sampai pemerintah menyatakan sudah nggak perlu lagi masker, baru kita boleh lepas masker. Tunggu aba-aba dari pemerintah, sabar. Oke, sebagai kesimpulan, 1, kita sekarang menghadapi gelombang kedua yang sudah mulai turun dikit, mudah-mudahan turun terus ya. 2, kita sedang menghadapi varian Delta dan sekarang mulai ada lagi Delta Plus. 3, gejala COVID makin beragam, jadi kalau ada keluhan-keluhan apapun udah langsung ke dokter ya. 4, ada fenomena long COVID, jadi nggak enak ya, mendingan jangan sampai ketularan ya. Maka 5, mari kita patuhi 6M, pakai masker double dan vaksinasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kiranya ini bermanfaat untuk kita semua. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa tanya jawab dalam forum diskusi. Akhir kata saya ucapkan selamat sore dan semoga kita semua sehat.